firman Allah di dalam surah Al-A'raf ayat 172, wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Itu Allah menampakkan zatnya di alam ruh. Kemudian kita menjawab, kata Allah, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan yang menciptakan kamu? Ruh semua manusia menjawab, betul, kami bersaksi bahwa Engkau ya Allah Rabb kami. Allah jelaskan, kalau Bapak berkata, oh saya tidak merasa ruh saya bersaksi di alam ruh, itu sama saja kita tidak pernah merasa pernah tinggal di dalam rahim ibu. Kita kan nggak terasa di saat kita dikandung. Cuma bedanya kalau itu zahir, oh saya pernah ngalami itu karena anak saya pun dikandung. Nah alam ruh ini kan tidak zahir, sehingga Allah menurunkan Al-Quran, takut kita ingkar bahwa di alam ruh kita pernah ada perjanjian dengan Allah. Sehingga kata Allah, antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, supaya kamu nanti di hari kiamat tidak berkata kami tidak merasa ya Allah. Nah, sudah dijawab keingkaran ruhaniyah itu tentang persaksiannya di hadapan Allah. Allah telah memuliakan Anda, hai hamba. Di alam ruh Allah telah memperlihatkan dirinya. Itu bila kaif, ya. Bukan berarti Allah membutuhkan tempat, ya. Na'udzubillahi min dzalik. Ashhadaka maulaka summa istashhadaka istaf'ala talab. Kemudian tatkala Anda keluar dari alam rahim ibu Anda menuju alam mulki dunia ini, kemudian kita diperintahkan oleh Allah untuk bersaksi kembali melalui Allah mengutus Nabi. Allah mengutus Nabi, rukun iman, antashhada alla ilaha illallah. Allah perintahkan kembali tatkala ruh sudah nempel, sudah istiba, sudah mengendarai di badan kita ini 120 hari di alam rahim, roh itu dimasukkan lalu keluar. Kemudian kita diperintahkan untuk bersyahadat kembali. Melalui apa? Melalui Allah menurunkan Nabi. Kemudian kita alhamdulillah telah Islam dengan bersyahadat di dalam sholat cukup. Allah yang perintahkan itu melalui lisan para nabinya. Fadzakartahu bilisani. Di saat Allah memerintahkan kembali untuk bersyahadat, fadzakartahu bilisani, kamu menyebutkan Tuhan atau bersyahadat dengan lidahmu. Wa ibadati, atau bersyahadat dengan ibadahmu. Wa wajadtahu biqalbika wa sirrika, lalu kamu bisa mendapatkan Allah melalui hati dan sirmu dan ruhmu. Kita bisa merasakan adanya Allah. Dulu di alam ruh kita menyaksikan, lalu tatkala roh berada di dalam badan ini, alhamdulillah, tatkala Allah perintahkan untuk berzikir, lalu kita berzikir. Di antara zikir itu kalimat la ilaha illallah. Di antara zikir itu ibadah, lalu kita ibadah. Lalu kita mendapatkan, saya yakin,
wa wajadtahu biqalbik, kamu bisa merasakan adanya Allah dengan hatimu, wasirika, dan dengan ruhmu. Kita zikirkan dari tadi merasa dilihat Allah. Itu Allah memuliakan kita. Tadzakartahu bilisani, kamu menyebut Allah dengan lidahmu dari tadi pertama. Wa ibadatika, dan dengan ibadahmu, apa itu sholat, apa puasa. Karena ibadah ini termasuk matlubul khobarihi. Matlubul khobarihi berbeda dengan akad-akadan jual beli, nikah, tolak. Itu mah matlubut tasawuri kata ulama usul fikih. Sehingga ibadah yang matlubul khobari mah membutuhkan niat. Lamun sholat niat terjadi. Karena itu matlubul khobari. Beda dengan jual beli. Matlubut tasawur, menjual motor, saya jual motor dengan harga sekian, saya terima duitnya. Kata si pembeli, saya terima motornya nih duitnya. Mu niat mu kagak tetap sah. Tapi kalau sholat mah kudu niat. Makanya kudunya karena matlubul khobari jeung matlubut tasawur, supaya hadir Allah. Ini yang saya terangkan, nggak bisa pengen deket ke Allah nggak pakai ilmu, nggak bisa. Nggak bisa pengen deket dengan Allah tanpa ilmu, tanpa belajar, tanpa pesantren, tanpa kuliah. Bagaimana tidak butuh ilmu? Karena Allah yang kita dekati, Sang Pencipta, itu bisa didekati dengan ilmu, bukan dengan perasaan. Fadzakartahu bilisanika wa ibadatika wajadtahu biqalbika wa sirika. Tatkala Allah perintahkan kamu untuk menyebut namanya, lidahmu menyebutkan nama Dia. Lalu gerakan ibadahmu itu sebenarnya berzikir, aqimis sholata li dzikri wa wajadtahu biqalbika wa sirika. Di saat kamu zikir, kamu mendapatkan adanya Allah. Tadi kita bisa merasakan bagaimana Allah memandang kita. Wasirika, bahkan dengan ruh kita. Sir itu apa yang ada di dalam kolbu, memandang dengan ruhani. Bikaromatin salasin, Allah muliakan kita untuk muhai hamba dengan 3 kemuliaan. Orang yang berzikir kepada Allah, orang yang beribadah kepada Allah, sholat, puasa, Allah muliakan dengan 3 kemuliaan. Jama'alaka biha kullal mafakhir wal mahamid. Allah kumpulkan 3 kemuliaan itu untukmu. Semua keagungan ada di sana, semua pujian ada di sana. Mana yang pertama? Al-ula, Allah memuliakan kamu dengan 3 kemuliaan. Yang pertama, annahu ja'alaka dzakiran lahu. Yang pertama, di saat kamu berzikir, di saat kamu melakukan ibadah sholat, ja'alaka dzakiran lahu, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kamu zakiran lahu. Allah menjadikan kamu zakiran, orang yang mengingat untuknya. Zakiran lah, kata Allah, oh ini hambaku ingat ke saya ini. Zakiran lah, wong kang eling lahu ing Allah. Bilisanika wa ibadatika, di saat kita menyebut nama Allah dengan lidah kita, wa ibadatika, dan dengan ibadahmu az-zahiriyah wal batiniyah, baik ingat ke Allah dengan lisan bangsa zahir, wal batiniyah, atau dengan hati kita, dengan batin kita. Apa kata Allah? Ja'alaka dzakiran lahu. Sebenarnya Allah telah menjadikan kita orang yang ingat kepadanya.
ingat dengan lidah dan ingat dengan batin. Itu yang pertama. Mulia sekali orang yang menyebut nama Allah, mulia sekali orang yang berzikir. Seakan-akan Allah menciptakan hamba yang hamba itu untuk ingat kepada dirinya. Siapa itu? Orang-orang yang lidahnya berzikir, anggota badannya beribadah, az-zahiriyah wal batini. Walaula fadluhu lam takun ahlan li jariyani zikrihi alaika. Apakah betul kita berzikir dan kita beribadah ini adalah kehendak Allah, Allah yang menjadikan, bukan keinginan kita? Walaula fadluhu, jika saja tidak ada kurnia dari Allah, jika saja laula fadluhu, jika saja tidak ada kurnia dari Allah. Zikir itu kurnia dari Allah, ibadah itu kurnia dari Allah. Jika saja tidak ada kurnia dari Allah, lam takun ahlan li jariyani zikrihi alaik, tentu kamu tidak akan menjadi orang yang ahli berjalan zikir pada lidahmu untuk Allah. Kalau tidak ada pertolongan Allah, enggak patut buat kita mampu untuk menyebut nama Allah. Maka kita zikir itu semata-mata fadl minallah, kurnia. Sebab kalau bukan dari Allah, bagaimana mungkin malam-malam kita mau bangun berzikir seperti ini ya? Kita dari jauh kumpul dalam satu tempat, dari tempat yang berbeda kita mau kumpul. Ini siapa yang menciptakan ini? Allah. Melalui fadlnya Allah yang menentukan. Sebab kalau bukan Allah, Bapak nggak mungkin datang untuk berzikir. Kalau bukan dari Allah, nggak mungkin manusia bisa beribadah. Li'annaka majbulun ala nafsi wal kasal wal futur. Sebab manusia yang manapun Pak, yang namanya manusia itu majbulun, memiliki karakter. Yang namanya manusia memiliki karakter, memiliki watak ala nafsi, watak yang tidak baik. Manusia itu, manusia memiliki watak nafsi, nggak mau yang berat-berat, maunya santai. Ngapain malam-malam zikir? Itu watak manusia. Wal kasar, watak manusia itu males. Jadi kalau ada orang berkata, kenapa saya males amat ya ibadah? Semua orang sama, tapi ada orang-orang yang enggak dibikin males oleh Allah. Ya berarti orang itu dimuliakan, telah dibebaskan daripada sifat malesnya. Karena manusia itu majbulun ala nafsi wal kasal wal futur. Kadang manusia itu kalau diajak untuk berbuat taat kendor, mau-mau enggak nasab. Tapi kalau diajak maksiat, ini sifat dasar manusia, diajak untuk berbuat enggak benar, itu semangat. Karena ada kepentingan setan. Kalau diajak zikir, kasar, futur, kendor, nafsi, menganggap yang penting mah, misalnya kita suka ngebanding-bandingin zaman begini mah yang penting mah duit. Itu nafsi, jadi pikirannya rendah, kekinian pikirannya, dan itu sifat dasar manusia. Karena ini watak, awas, watak sama elat beda. Watak dengan elat itu beda. Kalau watak tidak akan bisa jadi hujah, jadi dalil, wataknya. Artinya apa? Kalau watak
itu bisa dikalahkan. Kalau elat enggak. Makanya hukum berpatokannya itu kepada elat bukan watak. Al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman, sekalipun nanti ada kuadif, ada elat Allah hukum. Tergelincir ada tapi wanita nggak boleh sholat, head. Sebab ayam malik. Ya. Nih kalau watak nih Pak. Watak itu hanya kebesaran Allah yang bisa mengalahkan itu.